Welcome back guys. Balik lagi sama Govreng. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Demi bisa menghibur kalian setiap hari dan banyak banget yang request, Bang buatin alur cerita dong gua baru. Tenang-tenang, Mimin ganteng, baik hati dan rajin menabung bakalan nurutin sesuai requestan kalian kok. Karena apa? Karena alurnya juga seru banget yang berjudul The Crime of Solpet atau Huan Chongxi. Di mana Donghua ini berfokus pada seorang pemuda bernama Cumo, seorang pewaris klan Chu yang dibuang ke sebuah pulau terpencil pasca kehancuran klannya. Bahkan seiring berjalannya waktu, serta tekad pantang menyerah demi bisa keluar dari area tersebut, Cumu lantas menjalani takdirnya bersama seekor rubah cahaya bulan. Lalu gimana sih keseruannya? Jadi yuklah, daripada penasaran langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, siapkan cemilan. Inilah waktunya kita baku hantam. Beberapa tahun yang lalu, terlihat seekor naga peliharaan dewa melarikan diri ke wilayah Pulau Azur membawa sebuah telur misterius. Bahkan aksinya tersebut langsung menarik perhatian antek-antek aula jiwa untuk menangkapnya. Walaupun sang naga telah berusaha keras untuk menyelamatkan diri, akan tetapi hal mengejutkan terjadi, di mana antek-antek aula jiwa justru berhasil mengepung sang naga dan langsung melepaskan serangan. Merasa usahanya tidaklah membuahkan hasil, serta dia juga tidaklah mungkin bisa bertahan di bawah serangan antek-antek aula jiwa, sang naga pada akhirnya memutuskan untuk mengubah wujudnya menjadi seekor ulat. Di sisi lain, pasca kehancuran klan Chu, beberapa pengawal bersama Tuan Muda Chu terlihat menuju area hutan demi bisa menghindari pasukan keluarga Yang. Meski pada awalnya mereka berhasil melarikan diri, namun sayangnya aksi tersebut haruslah terhenti karena terkepung oleh pasukan keluarga Yang. Tepat di momen krisis, hal mengejutkan terjadi, di mana salah satu pengawal Chu tiba-tiba saja kerasukan White Devil Nightmare yang bertujuan untuk menyelamatkan anggota yang tersisa. Walaupun kejadian barusan sempat mengejutkan pasukan keluarga Yang, serta mereka juga tidaklah mengerti dengan apa yang terjadi. Namun di saat Devil Nightmare ingin membunuh beberapa pasukan keluarga Yang, tanpa terduga sosok ketua entah siapa namanya, tiba-tiba saja menunjukkan diri dan langsung menyegel Devil Nightmare ke dalam sebuah formasi. Sehingga dia mampu mengendalikan monster tersebut untuk menyerap jiwa dari salah satu pengawal Chu. Merasa tidak terima dengan hal itu, Cumu terlihat melakukan aksi nekat untuk melawan Devil Nightmare. Meskipun pertarungan ini sempat menarik perhatian ketua keluarga Yang, akan tetapi mengetahui jika Cumu memiliki bakat yang luar biasa hebat, ketua tersebut lantas menggunakan sedikit kemampuannya untuk memasukkan Devil Nightmare ke dalam tubuh Cumu sebagai wadah selanjutnya. Sebelum meninggalkan area ini, sang ketua terlihat berpesan kepada Choi untuk membawa Cumu ke kediaman mereka, serta memintanya agar tidaklah perlu mencemaskan Nightmare yang tertidur di dalam tubuh Tuan Muda Chu. Dikatakan, White Devil Nightmare sendiri merupakan monster iblis kegelapan level tertinggi yang melahap kekuatan jiwa pemiliknya demi bisa meningkatkan kekuatan. Bahkan jika si pemilik tidaklah bisa memberikan kekuatan jiwa yang cukup, maka White Devil Nightmare akan melahap jiwa pemiliknya sendiri. Dengan kata lain, monster kegelapan ini hanya bisa dipanggil jika Cumu telah mencapai kultivasi master jiwa. Tidak sampai di sini, ternyata Devil Nightmare sendiri adalah monster iblis peringkat tertinggi di Istana Iblis termasuk kedua kerabatnya, yaitu Azure Devil Nightmare dan Blue Devil Nightmare. Sampai sini paham ya guys ya?
Beberapa bulan kemudian setelah melalui tahap seleksi, semua budak atau objek percobaan bersama Cumu terlihat berkumpul di tengah-tengah area ujian demi bisa bertahan hidup menghadapi serigala jiwa yang diperintahkan oleh Choi. Tepat di momen ini ketika Cumu baru saja mengatakan kalau ujian yang dilakukan Choi telah melanggar hak asasi manusia. Secara mengejutkan si gendut bernama Zhou Shengmu melakukan aksi licik melemparkan Cumu bersama teman sekamarnya ke tengah-tengah arena pertarungan. Sehingga membuat mereka berdua berada dalam kondisi genting. Meskipun begitu, mengingat dirinya haruslah bisa bertahan hidup untuk keluar dari pulau tersebut, Tuan Muda Cu dengan gagah berani mencoba untuk melindungi rekannya dari serangan serigala jiwa. Dan tiba-tiba... Untungnya saja ketika Choi masihlah berambisi untuk menantikan kematian Cu, Gule bawahan Choi lantas menghentikan ujian tersebut dengan alasan lebih dari separuh budak telah meninggoy. Merasa ucapan barusan memanglah benar, Choi langsung mengucapkan selamat bagi para budak serta mendapatkan kebebasan mencari hewan spiritual di Pulau Azur. Pasalnya 3 bulan ke depan akan diadakan duel hidup dan mati, serta hanyalah menyisakan 10 orang saja. Malam harinya, melihat Cumu kesulitan mengobati luka di tubuhnya, wanita tersebut lantas mencoba untuk membantunya. Bahkan dia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan sebelumnya. Jika bukan karena Cu, mungkin dirinya sudah koit pada saat itu juga. Mendapati perkataan ini, Cumu lantas berpesan agar tidak berpuas diri. Selain ada pertarungan hidup dan mati, ada juga Devil Nightmare yang kapan saja akan membunuh mereka. Oleh sebab itu, segera mempersiapkan diri untuk mencari hewan spiritual. Keesokan harinya, di saat Cumu baru saja menempatkan kristal jiwa berada tidak jauh dari lokasinya, tanpa terduga binatang rubah berwarna merah terlihat memakannya dan langsung meninggalkan area ini. Meski binatang tersebut sempat menimbulkan pertanyaan besar, akan tetapi dikarenakan Cu tidaklah ingin membuang-buang waktu, dia pun kembali meletakkan kristal jiwa untuk mendapatkan hewan spiritual yang dia inginkan. Sambil menunggu di atas pohon dan menyantap roti, seekor ulat alias naga peliharaan dewa di awal cerita tadi tiba-tiba saja menunjukkan diri. Ngeliat si ular kelaparan, Cu lantas memberikan sepotong rotinya dan berharap kalau ulat tersebut akan membawa keberuntungan baginya. Di waktu bersamaan, sang MC kembali dikejutkan dengan salah satu monster badak api yang memiliki kekuatan di atas tingkat 9. Walaupun monster tersebut sangatlah berguna untuk mengalahkan serigala jiwa, akan tetapi mengingat jika kekuatan spiritualnya masihlah belum cukup, Cumu lantas membiarkannya pergi begitu saja. Pasca kepergian badak api, tanpa terduga binatang rubah berwarna biru memiliki tanda bulan sabit terlihat keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat hal tersebut, Cumu dengan cepat mencoba menangkapnya. Tapi... Alhasil dalam waktu setengah bulan, meskipun Cu berhasil menjebak rubah biru dalam perangkap tingkat ketiga, namun si rubah ternyata memiliki kemampuan luar biasa hebat, bahkan mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, si ulat justru tidaklah mungkin melepaskannya begitu saja, sehingga dia langsung mengeluarkan jaring laba-laba untuk menangkap rubah tersebut. Menurut buku hewan spiritual yang pernah dia baca, serta melihat bekas luka di kaki sang rubah, sontak saja menyadarkan Cu jika rubah di hadapannya memiliki bentuk yang sama dengan rubah merah. Dengan kata lain, rubah tersebut akan mengalami evolusi sebanyak 3 kali, dari merah, biru, yang terakhir adalah bulan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Cu pada awalnya berniat untuk melakukan kontak darah dengan rubah biru. Namun sayangnya si rubah tampak menolaknya dan terlihat ketakutan. Melihat hal itu, Cu mencoba untuk menenangkan hewan ini, serta mengatakan jika dia tidaklah akan pernah menyakitinya. Terlebih lagi asalkan sang rubah mau menjalani kontrak darah dan mereka berdua bertambah kuat, maka Cu berjanji akan membawa keluar dari pulau ini demi mendapatkan kebebasan.
Merasa ucapan barusan sangatlah benar, rubah biru pada akhirnya bersedia menjadi hewan spiritual Cumo dan memberikannya nama Moye. 叫你莫爷。 Malam harinya ketika Chu baru saja menemukan teratai suci, si gendut alias Zhou Shengmo justru berada di lokasi yang sama, serta meminta Chu untuk suren aja. Pasalnya hewan peliharaan yang dia dapatkan tidaklah mungkin bisa mengalahkan serigala tingkat 8 miliknya. Bukannya takut mendengarkan perkataan ini, Chu segera memerintahkan Moye untuk menghadapi serigala tersebut. Menyaksikan hewan peliharaannya mampu ditekan oleh Moye, sontak saja membuat Zhou tersadar kalau binatang rubah cahaya bulan memiliki kemampuan kamuflase. Selain bisa menyembunyikan wujud aslinya, Moye sendiri ternyata sudah berada di tingkat 9. Menyadari bahwa pertarungan ini pastilah akan membahayakan hidupnya, Zhou Shengmo lantas mengaktifkan kemampuan pengorbanan darah untuk membunuh Moye. Meski aksinya sempat berhasil serta mendesak Cumo, akan tetapi di momen ini, jagoan kalian dengan cepat menggunakan keterampilan ras rubah cahaya bulan untuk membangkitkan Moye. Kekalahan tersebut lantas membangkitkan Azure Devil Nightmare alias monster iblis untuk melahap jiwa Shengmo. Singkatnya, setelah mendapatkan teratai suci dan kristal jiwa, Cumo pada awalnya memutuskan untuk kembali melakukan meditasi agar bertambah kuat. Namun baru saja melangkahkan kaki, dia merasa jika White Devil Nightmare terbangun lebih awal dan tiba-tiba... Dalam kondisi kepanikan, Cumo mencoba untuk meminta waktu kepada iblis putih agar fokus berkultivasi. Jika tidak, bagaimana mungkin dirinya bisa memberikan kekuatan jiwa yang cukup untuknya? Mendengarkan ucapan tersebut, iblis putih akhirnya berhasil ditekan oleh Cumo dan hanya menyerap 80% kekuatan jiwanya, sehingga sang MC bisa melanjutkan kultivasinya. Nah, dikarenakan luka di tubuh Moye sangatlah serius, serta membutuhkan waktu yang cukup lama, Cumo segera mengobati luka sang rubah, lalu menyimpannya di ruang alam kesadarannya. Keesokan harinya, di saat Choi lagi asik bercumbu dengan wanita bernama Shin Sui, Guli, seorang pengelola Pulau Azure Nightmare, tiba-tiba saja memberikan informasi kepadanya bahwa wadah utama mereka alias Zhou Shengmo telah meninggoy di tengah pulau. Bahkan setelah Gule menyelidikinya secara detail, tidak ada orang lain yang keluar camp selain Cumo. Meski informasi tersebut sempat memancing kemarahan Choi, namun dia segera memerintahkan Gule untuk mengumpulkan para budak di tengah-tengah arena. Tidak berselang lama, Choi mulai menanyakan siapa di antara mereka yang membunuh Zhou Shengmo di tengah pulau. Ucapan barusan sontak saja mengejutkan beberapa budak. Selain si gendut memiliki hewan spiritual tingkat 8, dia sendiri tidaklah mungkin bisa dikalahkan begitu saja. Bahkan rekan sekamar Cumo sempat beranggapan apakah kejadian ini berkaitan dengan sang MC. Belum sempat memikirkan lebih jauh, Choi melanjutkan, demi mencegah hal tidak diinginkan, dia akan mempercepat duel hidup dan mati besok pagi. Malam harinya, sambil meminjam buku binatang jiwa, Ting Yu terlihat menjelaskan kepada Chu, walaupun Shengmo telah tewas, namun Pulau Azure masihlah menyisakan 2 orang terkuat, bernama Feng Gu dan Ge Qing. Bukannya merespon penjelasan ini, Chu lantas meminta Ting Yu untuk segera beristirahat. Pasalnya besok hari mereka akan menghadapi duel hidup dan mati. Singkat cerita, melihat para budak telah berkumpul di tengah-tengah arena, Gule lantas menjelaskan sedikit mengenai pertarungan kali ini, di mana 40 dari mereka akan bertarung saling berpasangan, dan siapapun yang keluar menjadi pemenang, maka dari setiap pasangan akan bertarung lagi hingga menyisakan 10 orang. Choi menambahkan, jikalau para budak masihlah ingin bertahan hidup di Pulau Azure, mereka haruslah berjuang keras demi bisa mengalahkan musuh. Merasa perkataan yang dilontarkan Choi sangatlah menyeramkan, salah satu budak terlihat tidak ingin mengikuti pertarungan tersebut, bahkan secara nekat mencoba melarikan diri dan tiba-tiba saja... Pasca kejadian barusan, dikarenakan budak itu adalah lawan Ge Qing,
Choi menyatakan kalau Geking berhak maju ke babak selanjutnya. Bersamaan dengan hal ini, kita langsung diperlihatkan duel baku hantam di atas arena. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, beberapa budak terlihat berhasil mengalahkan musuh. Sampai pada akhirnya, kini giliran Cumu bersama Ting Yu memulai perjalanan ke atas arena. Walaupun Hong Dan sempat menyombongkan diri bahwa dia pastilah keluar sebagai pemenang serta tidaklah akan memberikan kesempatan sedikit pun kepada sang MC. Namun kenyataannya, Cumu dengan cepat menggunakan pisau racun untuk mengakhiri hidup Hong Dan sehingga dia dinyatakan sebagai pemenangnya. 楚木胜。 Merasa belum cukup dengan pertarungan barusan, Choi segera memerintahkan Gule untuk mengatur jalannya pertandingan agar sang MC bertemu dengan Geking. Mendapati perintah tersebut, Gule lantas kembali memulai duel baku hantam. Alhasil setelah melakukan pertarungan yang cukup singkat, kini duel final antara Geking melawan Cumu benar-benar terjadi, di mana mereka berdua haruslah bertarung mati-matian demi bisa mendapatkan slot terakhir untuk bertahan hidup di Pulau Azur. Sementara itu di atas arena, baik Cumu bersama Geking terlihat mengeluarkan hewan spiritual masing-masing. Walaupun di momen ini kondisi Moye masihlah dalam proses penyembuhan, namun mengingat duel tersebut sangatlah penting baginya, sang MC lantas meminta Moye untuk memulai serangan. Melihat sisik ular hewan spiritual Geking memiliki pertahanan yang cukup kuat, serta Moye sendiri kini berada dalam posisi tertekan di bawah gempuran sang ular, Cumu dengan cepat mengaktifkan kemampuan serangan rahasia demi bisa menghindari setiap serangan. Sambil menganalisa jalannya pertarungan, mengetahui bahwa kali ini mereka menemukan titik terlemah Geking untuk melakukan serangan balik, Cumu kembali memerintahkan Moye untuk menyerang dengan cakar miliknya, dan tiba-tiba... Di sisi lain, menyaksikan pertarungan antara kedua pihak berjalan cukup seimbang, jelas menarik perhatian Shin Suen. Bahkan dia terlihat mencoba memprovokasi Ting Yu kalau nasib Cumu sangatlah buruk melawan Geking. Meskipun begitu, Ting Yu masihlah yakin rekan sekamarnya pastilah bisa mengatasi masalah tersebut. Tidak berselang lama di saat Cumu baru saja memikirkan cara untuk menembus pertahanan sisik ular, Geking justru menyombongkan diri kalau hewan peliharaannya memiliki pertahanan yang cukup kuat. Dengan adanya fakta tersebut, serta dia juga haruslah segera mengakhiri pertarungan ini, Geking lantas mengaktifkan kemampuan pelahap jiwa untuk memangsa Moye. Walaupun serangan ini dikatakan membahayakan Cumu bersama Moye, namun ternyata jagoan kalian justru memiliki rencana lain, di mana dia langsung meminta Moye untuk menggunakan keterampilan bayangan bulan dan secara perlahan mengaktifkan teknik serangan rahasia seolah-olah dimangsa sang ular kadut. Tepat di momen ini, ketika Geking beranggapan jika dialah orang yang akan keluar sebagai pemenang, tanpa terduga Moye yang sudah berada di dalam perut sang ular melepaskan keterampilan bertarung tingkat tinggi yang disebut bilah cahaya bulan, bahkan hanya sekejap mata langsung membunuh ular tersebut. Kejadian barusan jelas mengejutkan seluruh orang di tempat ini. Selain mereka tidak menyangka bahwa Cumu mampu mengendalikan rubah cahaya bulan, dia sendiri ternyata secara sengaja menggunakan kemampuan kamuflase untuk menyembunyikan wujud aslinya maupun kekuatan Moye sebenarnya. Di tengah-tengah keterkejutan ini, Gule lantas menyatakan jika sang MC berhasil memenangkan pertarungan tersebut. 至少我 Nah, dikarenakan Geking tidaklah ingin dimangsa oleh Nightmare Demon, dia pun tanpa pikir panjang langsung menggunakan pisau miliknya untuk melakukan aksi bundir. Singkatnya, di saat Cumu baru saja membawa Moye kembali ke alam spiritualnya serta bertujuan untuk segera meninggalkan arena pertandingan. Melihat hal tersebut, Choi dengan cepat menggunakan tekanan mental untuk menyerang kesadaran Cumu. Asalkan sang MC bersedia memberikan informasi terkait kematian Zhou Shengmo, maka dia berjanji akan melepaskan tekanan tersebut. Merasa kesal ngelihat sang MC masihlah bersikeras tidak memberikan jawaban sedikit pun, Choi tanpa belas kasih kembali melepaskan tekanan mental dan berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi belum sempat menjalankan aksinya,
Secara mengejutkan, sebuah suara tiba-tiba saja terdengar dari atas langit, serta meminta Choi untuk membiarkan Cumu bersama White Devil Nightmare tumbuh menjadi kuat. Mendapati perintah ini, Choi mau tidak mau langsung meminta Tingyu untuk membawa sang MC kembali ke kamarnya. Singkat cerita, tepatnya di tepi laut Pulau Azur, mengingat rasa sakit yang dia terima sebelumnya, sontak saja membuat Cumu berambisi untuk secepat mungkin meninggalkan pulau ini bersama Moye, dan berjanji jika suatu hari nanti dirinya akan membalaskan dendam tersebut kepada Choi. Di waktu bersamaan setelah mendengar kata-kata motivasi barusan, Moye tanpa terduga berevolusi dalam bentuk transformasi jiwa, di mana semua kemampuan yang telah dia kuasai akan meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, Cumu dengan cepat meminta Moye untuk memakan kristal jiwa serta membantunya memulai proses penyerapan ke dalam tubuh sang rubah. Alhasil, selain tubuh Moye memiliki bulu halus tingkat 1, cakar di kakinya kini telah di-upgrade menjadi tingkat 2. Bahkan dengan adanya peningkatan tersebut, Cumu sangatlah yakin bahwa mereka berdua pastilah akan bisa melewati semua rintangan yang akan terjadi nantinya. Di sisi lain, meskipun keluarga mengirim surat kepada Choi untuk membunuh Cumu, namun mengingat tujuan Tuan Xia ingin membangkitkan Nightmare di tubuh sang MC, dia pun tidaklah bisa berbuat apapun. Belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, Gule terlihat memasuki ruangan serta mengatakan jika dirinya haruslah mempersiapkan 10 budak untuk bersaing dengan pulau lain. Mendapati ucapan tersebut, Choi lantas meminta Gule agar menghubungi penguasa Pulau Lizen. Pasalnya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Bede, gimana? Seru nggak guys? Dong gua baru ini pasti seru ya kan? Udah ada 3 episode, tapi kita gas tipis-tipis dulu aja ya biar jelas alur ceritanya. Biasanya kalau cerita seorang MC yang direndahkan dan bisa menunjukkan bakatnya dalam waktu yang cukup singkat, kemungkinan besar banyak banget momen epik yang akan disajikan di episode selanjutnya. Pasalnya dengan peningkatan kekuatan yang dialami rubah cahaya bulan alias Cumu, pastilah akan menggemparkan wilayah Pulau Azur. Ya, alur ceritanya sih hampir mirip kayak perjuangan Abang Frank. Kalau awalnya udah overpower kan kayak kurang seru gitu ya kan? Jadi gimana, lanjut? Komen ya guys ya. Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa subrek ya guys ya. Di sini Abang Frank pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you and bye. Bye. Ruthless. But it's your chance to be ruthless. But it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough.